Halo, jumpa lagi dengan Om Yahya. Beberapa hari ini netizen dihebohkan dengan adanya kebijakan privasi baru dari WhatsApp yang dianggap merugikan karena data-data kita itu bisa dalam tanda kutip ya diintip atau bahkan dicuri begitu oleh pihak WhatsApp. Jadi sebenarnya kebijakan privasi WhatsApp yang baru itu gimana sih? Oke, Om akan coba jelaskan dengan sederhana ya. Ini sudah Om sederhanakan supaya kamu bisa mengikuti dan bisa memahaminya. Oke, yang paling pertama data yang diambil oleh WhatsApp adalah informasi pribadi kita seperti nomor telepon dan nama. Jadi saat mendaftar ke WhatsApp kan kamu memasukkan nomor telepon dan nama. Ya, ini wajar ya, semua penyedia layanan pasti akan meminta nama dan mungkin hal-hal yang lain, hal penyerta seperti alamat, nomor telepon, apalagi gitu. Mungkin aja nomor KTP ya, kalau misalnya seperti bank itu. Ini sebuah hal yang wajar karena ya penyedia layanan kan harus tahu siapa yang mau mendaftar itu, siapa yang akan memanfaatkan layanannya. Kalau nggak boleh tahu ya tentu saja dia nggak akan mau kan memberi layanannya ke kita. Jadi adalah sebuah hal yang wajar kalau WhatsApp tahu nomor telepon dan nama kita. Itulah nanti yang akan menjadi identitas kita di WhatsApp. Informasi yang didapat oleh WhatsApp ini, yang bisa diambil oleh WhatsApp ini akan dibagikan ke Facebook sebagai induk perusahaannya. Ya, itu wajar kan ya, karena dalam satu perusahaan kan pasti akan saling berbagi info. Nah, tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar hukum. Tapi misalnya begini, contoh yang paling mudah. WhatsApp bisa mengambil info mengenai nomor telepon kamu dan nama kamu. Lalu ketika kamu mengirim pesan ke seseorang, nama kamu dan nomor teleponnya, minimal nomor teleponnya ya paling enggak ya, itu akan muncul di smartphone penerima. Nah, itu kan karena WhatsApp tahu nomor telepon kamu sehingga dia bisa memunculkannya di nomor telepon penerima. Jadi tujuannya ya untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tidak akan menampilkan hal-hal yang lainnya yang dalam tanda kutip berpotensi melanggar hukum. Nah, bagaimana hubungannya dengan Facebook tadi? Ya, misalnya ada layanan-layanan Facebook yang membutuhkan pendaftaran lewat WhatsApp gitu. Misalnya game-game tertentu. Saya nggak pernah main game di Facebook ya, tapi kan saya sering menerima banyak game-game itu. Misalnya aja contoh kehidupan kamu di masa lalu itu sebagai apa gitu kan, ada kan itu di Facebook. Lalu misalnya arti nama kamu itu apa. Nah, itu permainan-permainan yang semacam itu kan mungkin saja ada yang mendaftarnya itu butuh informasi WhatsApp. Nah, itu juga akan diberikan. Tetapi itu kan kita yang memberikan ke sana ya dengan seizin kita. Kalau kita nggak main game itu ya otomatis WhatsApp tidak akan memberikannya ke Facebook. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pesan-pesan kita ke orang lain kalau kita sedang chatting? Ya, pesan-pesan itu akan dikirimkan melalui server WhatsApp dan langsung dikirim ke penerima. Kalau langsung terkirim, maka pesan itu akan segera dihapus dari server WhatsApp. Tetapi karena ada satu hal, misalnya penerima itu sedang offline, tidak ada sinyal atau HP-nya mati, WhatsApp akan terus mencoba mengirimkan pesan tersebut sampai 30 hari. Jika ternyata lebih daripada 30 hari pesan tak tersampaikan, maka pesan itu akan otomatis dihapus. Selama periode 30 hari atau selama belum terkirim, pesan akan disimpan dalam server WhatsApp dalam keadaan terenkripsi. Jadi, WhatsApp tidak akan bisa melihat isi pesan tersebut.
Pesan-pesan yang terkirim itu juga akan disimpan dalam smartphone kita masing-masing antara pengirim dan penerima. Itu juga dalam keadaan terenkripsi. Jadi kalau pihak WhatsApp tidak memiliki akses secara fisik ke smartphone kamu dan membuka langsung isinya, maka WhatsApp tidak akan pernah tahu isinya apa aja. Jadi itu yang dimaksud dengan data yang dikolek oleh WhatsApp. Percakapan kita tujuannya hanya untuk pengiriman, semata-mata untuk mengirimkan saja. Ya, ilustrasinya seperti kalau kita mengirim surat ke kantor pos gitulah ya. Kan suratnya juga disimpan terlebih dahulu di kantor pos, disortir, lalu baru dikirimkan. Kantor pos pasti tidak akan membuka dulu amplopnya, membaca gitu kan. Wah, itu kalau orang Jawa bilang ora kober ya, nggak sempet ngapain gitu kan. Sama WhatsApp juga begitu, nggak akan sempet dia ngecek satu persatu isi pesan penggunanya. Bahkan kalaupun diminta oleh badan hukum, misalnya terjadi kejahatan dan lain-lain, tidak semudah itu juga WhatsApp bisa membuka isi pesan yang terkirim ya. Karena itu tadi, kalau sudah terkirim hilang dari server WhatsApp, tersimpan di smartphone masing-masing pengirim dan penerima. WhatsApp sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau data lokasi kita diambil nggak sama WhatsApp? Ya jelas dong diambil pasti. Kan waktu kita share log atau live log itu kan data kita melewati server WhatsApp. Kalau dia nggak boleh mengambil data itu, gimana dia bisa memberikannya ke pihak penerima? Jadi ya diambil, tapi ya fungsinya itu tadi, dia sebagai perantara saja, memberikan informasi lokasi dari pengirim ke penerima. Ya, kadang-kadang dia juga mengambil informasi lokasi secara garis besar ya, melalui nomor IP atau melalui kode area. Tapi ya hanya sebatas itu. Jadi garis besar aja lokasi pengguna ini di mana sih, untuk keperluan diagnostik dan keperluan troubleshooting gitu. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan yang lain-lain. Nah, jadi buat apa toh sebenarnya WhatsApp itu kok mengumpulkan data-data kita? Ya, itu tadi sebagian sudah saya sebut tadi di awal, dia butuh tahu siapa kita penggunanya untuk kemudian ditampilkan kepada pihak lain yang juga sama-sama menggunakan WhatsApp gitu. Jadi kalau kamu ditelepon atau dikontak via WhatsApp oleh orang lain, minimal kalau kamu belum kenal kan pasti nomor teleponnya akan muncul. Kalau misalnya tidak ada info apa-apa sama sekali, apa yang nggak curiga kalau kita menerima telepon atau chat WhatsApp seperti itu, iya kan? Lalu data-data yang diambil oleh WhatsApp tadi juga untuk kepentingan penyimpanan. Kalau kita melakukan backup, pengguna Android akan menyimpan di Google Drive, sementara pengguna iPhone menyimpan di iCloud. Nah, itu kan WhatsApp harus memberikan akses ke mereka supaya kita bisa menyimpan data-data itu. Iya kan? Kalau nggak diberi akses gimana caranya supaya kita bisa menyimpan ke sana? Nah, tapi yang penting data-data backup itu tersimpan dalam keadaan terenkripsi, ya, terenkripsi. Jadi kamu nggak usah khawatir data-data itu akan dilihat oleh, dalam hal ini misalnya Google atau Apple selaku pemilik server penyimpanan backup itu. Mereka nggak bisa lihat, kan dienkripsi. Mereka nggak dikasih tahu enkripsinya sama WhatsApp. Lalu juga ada lagi yang tujuannya untuk keselamatan, keamanan, dan integritas. Jadi WhatsApp itu kan layanan yang sudah mendunia. Mungkin saja suatu ketika dia disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, WhatsApp tentu juga harus tahu siapa saja nih yang menyalahgunakan. Misalnya ada laporan masuk, gitu kan? Pemberi laporan kan tentu juga data-datanya diminta sama WhatsApp. Siapa nih yang melaporkan? Siapa nih yang dilaporkan? Jadi, apakah perlu uninstall WhatsApp? Saya pikir kok ya nggak harus sih, kalau cuman alasan kebijakan privacy ini tadi.
Ini kan cuma WhatsApp menegaskan, ini loh kebijakan saya seperti ini. Nggak ada kok itu pencurian data, lalu data-data kamu bisa diberikan ke pihak lain, lalu mereka bisa tahu, wah ternyata kekayaannya si A itu sekian, dia habis transaksi beli rumah di tanah harga sekianmu. Itu nggak akan bisa diintip hal yang seperti itu. Tenang saja. Jadi kalau ingin berpindah ke layanan lain, pertimbangannya bukan soal kebijakan privasi ini, tapi hal-hal yang lebih teknis. Nah, apa saja itu layanan-layanan lain? Ada Telegram, ada Signal gitu. Mana kira-kira yang lebih baik? Nah, ikuti terus channel Om ini. Nanti Om akan beberkan juga layanan-layanan yang lain seperti Telegram dan Signal dibandingkan dengan WhatsApp. Oke, sampai jumpa.